Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Selamat berjumpa kembali di materi perkuliahan kita, yaitu mata kuliah optika. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan materi dari optika, yaitu berkaitan tentang total internal reflection atau pemantulan total internal. Nah, sebelumnya kita sudah membahas materi yang berkaitan tentang hukum Snellius yang merupakan dasar daripada hukum pemantulan dan pembiasan, dan sudah diverifikasi dengan beberapa teori, diantaranya adalah teori Huygens. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pemantulan total internal. Nah, ini sebenarnya bagian dari pembahasan materi pembiasan cahaya. Nah, baik. Jadi, saya review materi sebelumnya, bahwasanya pada hukum pembiasan cahaya, yaitu berlaku reversible, artinya ketika seberkas cahaya, seberkas sinar ya, masuk dari medium rapat ke medium yang renggang, ya, maka ada beberapa variabel ya atau beberapa besaran daripada cahaya atau gelombang cahaya yang akan mengalami perubahan, ya. Di antaranya, nah di sini yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita review di sini bahwa ketika seberkas cahaya itu datang dari medium renggang ke medium rapat di sini, maka beberapa besaran yang berubah adalah di antaranya ada panjang gelombang, ya, yang semulanya ketika panjang gelombang itu di medium yang renggang itu besar. Nah, ketika masuk ke medium yang rapat di sini, maka panjang gelombang akan berubah menjadi lebih pendek, ya, sehingga ada perbedaan antara lambda 1, ya, dan lambda 2. Kemudian begitu juga dengan kecepatan cahaya atau kecepatan sinar yang masuk dari medium renggang ke medium rapat itu juga mengalami perubahan. Tentunya ketika masuk ke dalam medium yang lebih rapat, ya, maka kecepatannya menjadi lebih rendah daripada medium yang lebih renggang. Ya. Kemudian kita juga sudah memahami, ya, bahwasanya berdasarkan hukum pembiasan cahaya, ya, ketika seberkas cahaya itu masuk dari medium renggang ke medium rapat, ini berlaku persamaan N1 dikali sin theta 1 sama dengan N2 dikali sin theta 2 yang sudah kita bahas melalui hukum Snellius dan hukum atau prinsip Huygens, ya. Nah, di sini juga saya akan mengulas bahwasanya ketika seberkas cahaya, ya, seberkas sinar datang dari medium renggang ke medium rapat, nah seperti ini menjadi dasar untuk kita memahami materi pemantulan total internal nanti, yaitu ketika cahaya datang dari medium renggang, di sini adalah udara, kemudian masuk ke dalam kaca, maka sinar dibelokkan mendekati garis normal. Kemudian sebaliknya. Nah, ketika cahaya datang dari kaca ke medium yang lebih renggang, yaitu udara, maka sinar dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya prinsip daripada pembiasan dari medium rapat ke medium renggang ini akan ada suatu fenomena, ya, di mana untuk sudut datang tertentu, ya, maka sebenarnya sinar yang dibiaskan ini terus mendekati batas antara dua medium, ya. Nah, bahkan pada sudut tertentu maka sinar yang dibiaskan ini tepat berhimpitan di antara batas dua medium. Nah, dan itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu ada yang dikenal dengan fenomena pemantulan total internal, ya. Dan mungkin nanti ada beberapa aplikasinya gitu. Nah, di sini dikatakan, ya, sebuah dampak, ya, yang menarik, ya, yang disebut dengan pemantulan total internal itu dapat terjadi ketika cahaya diarahkan dari medium yang memiliki indeks bias tertentu terhadap medium yang memiliki indeks bias yang lebih rendah, ya, dikatakan seperti itu. Nah, jadi kalau kita melihat seperti ini, ya. Nah, di sini, ya, seberkas sinar itu datang dari bawah ke atas, ya, sama tadi prinsip pembiasan cahaya.
Katakanlah di bawah ini yang medium yang lebih rapat itu katakanlah kaca, yang di atas udara, air. Nah, ketika sinar datang dengan sudut tertentu, ya, atau theta 1 ini, maka sinar yang dibiaskan itu menjauhi garis normal. Jadi dia mulai dari arah 1 ini tegak lurus, kemudian ketika dia datang dari sudut tertentu, maka dia menjauhi garis normal, ya. Kemudian ketika sudut datang ini kita perbesar lagi, maka yang terjadi adalah sinar biasnya makin menjauhi garis normal, bahkan merapat pada batas antara dua medium di sini, batas antara medium kaca yang di atas, medium udara yang di atasnya dengan medium kaca. Bahkan pada kasus tertentu, ya, dengan sudut datang tertentu, ya, seperti ini, ya. Nah, ini sinar yang tidak ada sinar yang dibiaskan, gitu. Hampir seluruh sinar, ya, itu dipantulkan, bukan dibiaskan. Gitu. Nah, ini sebenarnya fenomena yang unik, gitu ya, fenomena yang menarik dikatakan di atas tadi itu, bahwa untuk sudut tertentu, ya, sinar datang, ya, pada sudut tertentu itu menyebabkan sinar biasnya itu tepat berhimpit di antara batas antara dua medium. Nah, ketika sudut datangnya diperbesar lagi, maka sudah tidak ada sinar yang dibiaskan, tapi sinar itu dipantulkan secara total, atau yang disebut dengan pemantulan total internal, gitu. Nah, sudut yang menyebabkan sinar bias itu tepat berhimpitan di antara batas antara dua medium itu disebut dengan sudut kritis atau theta C. Nah, tentu di sini kalau kita lihat fenomenanya, maka pertama ada dua, ya. Pertama, sinar yang dibiaskan itu sudah berhimpitan dengan batas antara dua medium. Kemudian yang kedua terjadi pemantulan, gitu ya. Jadi sinarnya terpantulkan. Ya, tidak lagi dibiaskan tapi terpantulkan. Nah, makanya disebut dengan pemantulan total internal. Kenapa dikatakan internal? Karena sinar tersebut dipantulkan di medium itu sendiri, di mana sinar yang dipantulkan itu berada pada medium datang, atau yang medium internalnya di sini adalah kaca. Nah, seperti itu. Nah, fenomena ini banyak sekali aplikasinya, ya. Nah, kalau kita lihat di sini penjabarannya, ya. Di sini kalau kita lihat hukum dasar Snellius itu adalah theta 1 dikalikan dengan sin theta 1. Kalau di sini adalah theta datangnya adalah theta kritikal. Jadi N1 di sini dari bawah, ya. Dari bawah ini adalah N1 dikali dengan sin theta 1. Sin theta 1-nya dari sini adalah theta C atau theta kritikal, sama dengan N2 yang di atasnya N2 dikalikan dengan sudut biasnya. Nah, kalau sudut biasnya di sini adalah 90 derajat. Nah, di sini ya. Jadi ini sudut bias itu adalah sudut antara garis normal dengan sinar bias. Katakanlah ini sinar biasnya yang tepat berhimpitan di antara batas dua antara medium ini. Maka sudut biasnya itu tepat 90 derajat. Jadi kalau dikatakan kapan sudut datang kritis atau theta kritikal itu terjadi, ini pada saat sudut biasnya itu tepat 90 derajat, atau dengan kata lain sinar biasnya itu tepat berhimpitan antara batas antara dua medium. Itu yang pertama. Ya, syarat terjadinya pemantulan total internal, ya. Jadi sudutnya harus lebih besar daripada theta kritikal atau sudut kritis. Ya, gitu. Saya katakan lagi pertama, saya tegaskan lagi. Jadi sudut kritis ini adalah sudut di mana sinar bias itu tepat berhimpitan antara batas antara dua medium, atau sudut biasnya membentuk 90 derajat, ya. Di sini. Yang pertama. Yang kedua, syarat terjadinya pemantulan total internal adalah sinar harus datang dari medium yang rapat ke medium yang renggang. Ya, tentu tidak akan terjadi yang namanya pemantulan total internal kalau seandainya sinar datang itu berasal dari medium yang rapat ke medium yang renggang. Kenapa? Karena semakin besar sudut datangnya, maka sudut biasnya juga mendekati garis normal, ya kan? Tidak akan terpantulkan. Tapi kalau seandainya sudutnya datang dari sinar datangnya dari medium yang rapat ke medium yang renggang, maka
kemungkinan pemantulan bisa terjadi karena sinar biasnya terus mengalami pemantulan, bahkan nanti terjadi pemantulan seperti itu. Nah, kalau kita lihat persamaannya, jadi di sini theta 1 N1 ya. N1 di sini. Di sini N1 adalah mediumnya kaca dikalikan dengan theta sudut datangnya. Sudut datangnya adalah theta kritikal. Nah, kita sudah berbicara tentang konteks pada kasus tepat pada saat momen terjadinya sudut kritis atau pemantulan total internal tadi. Sama dengan N2, N2-nya udara ya. Dikalikan dengan sudut bias. Berapa sudut biasnya di sini? 90 derajat. Nah, jadi kita ubah saja N2 dikali dengan sin 90 derajat. Otomatis apa? Otomatis sin 90 derajat di sini ya. Itu kan sama dengan berapa kalau sin 90? Ya, sin 90 sama dengan 1. Sehingga N1 dikali dengan sin theta 1 atau theta kritikal sama dengan N2 di sini. Karena sin 90-nya kan 1 ya, sin 90 derajat. Sehingga kalau dilihat sin theta C atau sin theta kritikal tadi itu sama dengan N2 di sini dibagi dengan N1. Tinggal diputar aja, ya kan? Nah, ini dengan syarat N1 tadi sudut datangnya harus lebih indeks bias daripada medium yang datang itu medium satunya itu harus lebih besar daripada medium yang kedua atau medium yang tempat dibiaskan. Nah, di sini kalau kita lihat, jadi sin theta C sama dengan N2 dibagi dengan N1. N2 tadi ini medium apa? Medium udara. Sementara N1 ini adalah medium kaca. Nah, di sini kita bisa menghitung seberapa besar sudut kritis. Jadi tinggal kita balik saja. Berarti kalau theta C-nya sama dengan arcus sinus N2 dibagi N1. Nah, seperti itu. Ya, jadi di sini kita bisa menghitung berapa sudut kritisnya kalau indeks bias medium pertama dan indeks bias medium kedua itu diketahui. Nah, mudah saja ya kan? Jadi kalau ditanya begini contohnya, misalnya dua buah medium seperti katakanlah air dan udara. Ya, atau kaca dengan udara seperti itu. Jika sinar datang dari kaca ke udara atau dari air ke udara, berapakah sudut kritis sehingga mulai terbentuk atau mulai terjadinya peristiwa pemantulan total internal? Tinggal kita hitung saja. Dari theta kritikalnya sama dengan di sini arcus sinus daripada indeks bias medium yang kedua atau yang lebih renggang tadi dibagi dengan indeks bias medium yang rapat. Berarti kalau N2 katakanlah udara itu adalah 1,00 dibagi dengan indeks bias medium katakanlah kaca misalnya 1,45. Jadi arcus theta kritikalnya sama dengan arcus sinus 1/1,45. Nah, seperti itu. Nah, jadi mudah dipahami bukan? Jadi saya ulangi lagi tadi. Jadi pemantulan total internal itu terjadi dengan beberapa syarat ya. Syarat yang pertama itu adalah syarat yang pertama medium datang harus lebih besar daripada medium bias atau medium yang pertama, tempat datangnya sinar datang gitu ya. Itu harus lebih besar daripada medium yang kedua. Yang kedua, sudut datang harus lebih besar daripada sudut kritis. Nah, baru terjadi pemantulan total internal gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini bisa kita pahami dari animasi. Nah, seperti ini. Saya akan menunjukkan animasi ya, peristiwa pemantulan total internal. Nah, di sini kita lihat dari bawah di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada air, ya, water. Kemudian sinarnya kita rambatkan dari air ke udara, ya. Nah, pertama mungkin kita bisa play kan di sini. Nah, pertama sinar dengan sudut tertentu gitu ya. Sudut tertentu mungkin sinarnya masih menjauhi garis normal gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan gitu ya. Nah, kemudian diperbesar nih. Nah, diperbesar, sudutnya kita perbesar, maka makin menjauhi garis normal. Kita perbesar lagi sudutnya, sudut datangnya makin menjauhi garis normal. Kita perbesar lagi. Nah,
Berarti kita perbesar lagi sudut datangnya, maka sinar biasnya tepat berhimpitan antara batas antara air dengan udara. Gitu ya. Nah, ini sudah sudut kritis nih. Jadi kalau kita tarik garis lurus seperti ini, maka antara garis normal dengan sudut datang itu sudah terjadi sudut kritis atau merupakan sudut kritis. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya sudut sudut datangnya kita lebih besarkan gitu lagi? Maka sudah tidak ada terjadi pembiasan, maka yang terjadi adalah pemantulan seperti ini. Nah, kan seperti itu ya. Jadi sudah tidak ada yang dibiaskan, secara total sinarnya dipantulkan. Nah, itulah yang disebut dengan pemantulan total internal. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa aplikasi ya. Beberapa device atau beberapa aplikasi yang ya menggunakan prinsip pemantulan total internal ini ya. Salah satunya adalah fiber optik. Nah, ini fiber optik ini unik sebenarnya. Jadi beberapa riset atau penelitian saya juga menggunakan fiber optik, di mana kalau kayak kita istilahnya menyalurkan energi listrik itu kan menggunakan kabel, ya, menggunakan kabel. Jadi ada kabel, kemudian kita salurkan arusnya, maka arus itu bisa mengalir sepanjang kabel. Nah, kalau di sini prinsipnya hampir sama, ya, dengan menggunakan pemantulan total internal kita bisa mentransmisikan cahaya dengan menggunakan sebuah sebuah model kayak kabel gitu, tapi dari plastik, ya, itu yang disebut dengan fiber optik. Tapi kalau kita lihat komponennya bukan plastik biasa ya, tapi plastik ini terdiri dari inti atau core, kemudian ada bungkusnya yang disebut dengan cladding, gitu ya, yang menjadikan medium yang intinya itu, medium saluran di tengahnya itu berbeda daripada medium bungkusnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di samping seperti ini, jadi prinsip kerja daripada fiber optik itu dia menggunakan pemantulan total internal gitu ya. Jadi cahaya merambat pada sebuah batang bening yang melengkung dengan pemantulan internal majemuk. Jadi maksudnya begini, kalau kita masukkan seberkas sinar di sini, maka tidak ada sinar yang dibiaskan gitu. Tidak ada sinar yang lepas atau istilahnya keluar daripada selubung fiber optik ini. Jadi sinarnya dipantulkan secara total. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat tentu indeks bias atau istilahnya indeks bias dari fiber optik ini, katakanlah kabel bening, ya biasanya terbuat dari bahan tertentu gitu ya. Nah, itu indeks biasnya selalu lebih besar daripada yang di luarnya. Kalau katakanlah di luarnya udara. Bahkan ada pembungkusnya lagi. Jadi ini adalah katakanlah saluran intinya, kemudian dibungkus lagi. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat ya. Jadi ada yang namanya glass or plastic core. Jadi ini inti daripada fiber optik, itu terbuat dari bahan kaca atau plastik, kemudian dibungkus dengan menggunakan cladding. Ini bahannya biasanya sama, cuman indeks biasnya agak sedikit lebih kecil ya, karena syarat terjadi pemantulan total internal itu kan indeks bias yang ada di dalam ini harus lebih besar daripada indeks bias yang ada di luar. Kemudian dibungkus dengan jaket namanya, seperti itu. Nah, sehingga ketika cahaya ditembakkan, maka tidak ada cahaya yang keluar lepas, maka cahaya itu dipantulkan berulang di dalam saluran ini. Ya, sehingga kalau kita masukkan di sini katakanlah cahaya intensitasnya berapa, kita masukkan katakanlah 10 intensitasnya, maka yang keluar di sini cahaya juga 10, tidak ada yang lepas. Nah, sayangnya saya tidak bisa menunjukkan fisik daripada fiber optik, ya. Nah, tapi yang dilakukan seperti ini, katakanlah risetnya seperti ini, ya, bisa dilihat. Jadi, nah di sini, jadi ini adalah fiber optik, gambar pada orang ini memegang yang namanya fiber optik, kemudian ditembakkan laser di ujungnya, maka di sini di luar juga laser ya, seperti itu. Nah, itu prinsip daripada fiber optik. Selain untuk membuat sensor, biasanya fiber optik ini biasanya untuk estetika, biasanya untuk hiasan. Biasanya ada juga mainan tuh yang terbuat dari fiber optik, ya, yang warna-warni. Seperti ini, ya, bentuknya. Nah, mungkin materinya cukup sampai di sini. Ya. Silakan kalian baca-baca lagi, ya, terkait dengan materi, ya, pemantulan total internal, gitu ya. Nah, kita akan lanjutkan materinya pada pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silakan Anda bisa komen di bawah
video ini, atau mungkin bisa langsung bertanya pada diskusi kita di WA Group ya, terkait dengan materi pemantulan total internal. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.